saya sudah sebar seluruh kepala dinas beserta jajarannya dan para camat, para lurah untuk melaporkan kepada masyarakat dan juga pemangku agama yang lainnya tentang apa itu PSBB, seperti apa PSBB berdasarkan peraturan Gubernur Banten. Dan perwalnya pun juga sudah ditandatangani tadi pagi berdasarkan surat dari Pergub, dan itu juga bagian dari yang akan kita sampaikan dan sosialisasikan kepada masyarakat apa itu PSBB, bagaimana pelaksanaannya, apa yang dikecualikan, apakah sanksinya, dan lain-lain berkaitan dengan pembatasan sosial berskala besar. Di peraturan Gubernur Banten itu hanya ada sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka mau tidak mau kita terjemahkan itu adalah pasal 93 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Tapi di Perwal saya pertajam lagi Mbak, dan itu secara hierarki peraturan sangat mudah dan bisa dilakukan maksudnya dari inspektorat dan juga tim bagian hukum kami, bahwa ada sanksi administratif Mbak. Jadi bukan hanya sanksi pidana, tapi juga ada sanksi administratif dan juga sanksi sosial. Contohnya memperingati, mencabut izinnya, membubarkan, dan lain-lain, yang ada juga satu klausul yang pada intinya bisa melakukan punishment untuk dalam rangka bagaimana memutus mata rantai dari COVID ini. Contoh kan kita pernah lihat tuh ada Pak Polisi suruh sit up, suruh push up, atau misalnya apa, itu juga bisa kita lakukan. Sifatnya lebih kepada hal bahwa harus dipahami betul Mbak Melisa, kawan-kawan dan pemirsa Kumparan, bahwa ini adalah karantina kesehatan. Jadi kami tidak mau mendahulukan urusan pidana atau urusan yang lainnya, tapi lebih kepada edukasi untuk berdisiplin. Makanya selalu saya bilang kuncinya saling misalnya kerjasama, saling pengertian. Suksesnya PSBB tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh sebagian orang, tapi harus semuanya memiliki komitmen yang sama. Ada salah satu warga saya, tokoh nasional, meninggal positif COVID, malah anaknya diteror, itu ada juga. Mungkin saya yakin itu karena ketidakpahaman, ketidaktahuan, dan juga mungkin karena mereka pun juga sayang terhadap keluarganya sehingga khawatir keluarganya tertular dan lain-lain. Jadi edukasi penting, dan saya sangat berharap dan berterima kasih pada kesempatan ini kepada satuan gugus tugas di tingkat RW dan RT. Banyak hal persoalan permasalahan yang berbeda, tetapi pada intinya kuncinya adalah komunikasi, kolaborasi, kerjasama, bergandengan tangan bahu-membahu, saling mengingatkan untuk disiplin. Itu PR-nya. Karena kalau cuma kita yang disiplin, yang lain enggak, tidak melakukan self distancing ataupun social distancing dan juga physical distancing, ya percuma juga. Ya, saya lupa persisnya, tapi banyak sekali yang di Tangsel. Apalagi kita punya 5 stasiun kereta api. Mulai dari yang di Rawabuntu, lanjut ke Jurangmangu, lanjut ke Pondok Ranji, lanjut ke sebelumnya Sudimara, Pondok Ranji, maupun satu lagi yang di Serpong, yang di ujung tuh, Serpong, Rawabuntu, Jurangmangu, Sudimara, dan juga Pondok Ranji. Itu yang terus biasanya melakukan digunakan oleh masyarakat. Saya tadi sempat berdiskusi juga karena ada banyak pertanyaan wartawan. Ini gimana Bu untuk KRL yang di wilayah Tangerang Selatan, karena wilayah Bogor ya kalau nggak salah kan itu udah akan diberhentikan, KRL tidak akan dipakai lagi. Terakhir per hari ini ya, per jam tadi sebelum saya live di Kumparan, menyatakan bahwa KRL itu kan dikoordinasikan dengan BPTJ, Badan Transportasi Jabodetabek, dan kemarin tidak ada ulasan dan tidak ada pembahasan tentang KRL, bahwa KRL tetap berjalan karena ujungnya bukan di Tangsel, Mbak, beda dengan Bogor. Setahu saya yang Dinas Perhubungan saya menyampaikan, coba Mbak bisa cek, kalau di Bogor itu kan ujungnya KRL adalah Kota Bogor. Nah kalau di kami ujungnya wilayah KRL itu ada di ada di daerah Lebak, Pak, daerah Lebak. Nah, tinggal kita membuat kebijakan seperti apa, apakah setiap stasiun yang melewati 5 stasiun KRL itu apakah akan ditutup atau tidak. Keputusan terakhir kemarin rapat dengan BPTJ, maka untuk KRL tetap jalan, Mbak. Hanya dibatasi jumlah penumpangnya yang di dalam, terus menggunakan protokol COVID, pakai masker, sering kali cuci tangan, dan yang lainnya. Itu terakhir, Mbak, sebelum saya live di Kumparan seperti itu. Tapi tadi saya sudah bilang ke Dinas Perhubungan,
buat secara tertulis atau lisan, pastikan lagi jangan sampai nanti salah secara aturan ataupun salah dalam rangka membuat kebijakan, di mana PSBB ini kan targetnya mudah-mudahan 14 hari semua diam di rumah, aktivitas dengan jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, jaga stamina, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Itu tidak cukup hanya dilakukan oleh saya saja misalnya di rumah, Mbak Melisa atau di rumah, tapi kan harusnya semuanya berdisiplin diri selama kurang lebih 14 hari masa PSBB. Harapan sih nggak ditambah ya Mbak, cukup PSBB-nya 14 hari terus udah gitu COVID-nya hilang. Amin. Ya, sampai hari ini terakhir saya data per hari ini ya, per hari ini per jam sekarang, atau nanti ke depan akan berubah atau tidak, yaitu tetap jamnya yang sama, waktu keberangkatannya juga sama, yang berbeda ya hanya satu, penumpangnya dikurangi, dibatasi, tidak boleh lebih dari 50% jaga jarak dan yang lain. Tangerang Selatan kan memang wilayahnya sedikit ya jalan protokolernya, lebih banyak jalan tikus gitu kan ya Mbak ya, ibaratnya suka masyarakat bilangnya gitu. Dan di awal sempat Dinas Perhubungan mengajukan 20 titik, kemarin sudah diskusi dengan Polres, Kodim, dan juga unsur yang lainnya. Akhirnya disepakati hanya ada 7 titik checkpoint. 7 titik checkpoint itu jamnya semalam kita bahas disesuaikan dengan jam operasional. Tapi saya koreksi bahwa checkpoint itu harus 24 jam. Jadi buat saja tenda dan yang lainnya sama halnya seperti kita lagi acara Idul Fitri atau Natal dan Tahun Baru. Di situ ada gabungan, gabungan, tentara, polisi, Satpol PP, Dishub, dan Palang Merah Indonesia misalnya, atau yang lainnya, yang penting tidak boleh ada kerumunan untuk bisa membantu melakukan kegiatan di checkpoint. Itu untuk di jalan rayanya. Tapi sebetulnya saya lebih mengaktifasi untuk checkpoint ini di tingkat RW Mbak. Jadi di tingkat RW dan RT, alhamdulillah Tangerang Selatan sudah ada terbentuk nomor teleponnya by name, by address, dan bahkan alhamdulillah mereka selalu mereport tentang program kegiatannya, ada aktivitas. Nah ini yang akan saya maksimalkan. Jadi konsepnya adalah bottom up, dari bawah ke atas. Tugasnya para RW sebagai ketua satuan gugus tugas adalah memastikan selama PSBB ini warganya kemana aja, kan dibantu oleh para RT. Misalnya ada yang memang harus kerja, mau tidak mau tidak boleh work from home karena harus bekerja, maka bekerja dari office, dari kantor. Nah ini harus tercatat, disampaikan, yang saya berharap setiap harinya satuan gugus tugas tingkat RT RW berjenjang ke atas kelurahan kecamatan menyampaikan, melaporkan ke sekretariat satuan gugus tugas, dan itulah yang akan kita evaluasi tiap malamnya untuk memastikan bahwa PSBB berjalan secara maksimal dan optimal. Ya, jadi selama ini ada bantuan dari Kementerian Sosial untuk jaring pengaman sosial dalam rangka pemberian makanan sembako bersubsidi dengan pembiayaan yang kerjasama dengan BRI dan Iwarung. Itu baru 13.000 ditambah 7.000 yang PKH. Nah kemarin saya sudah mengusulkan karena data kesejahteraan Tangerang Selatan yang ada di database Kementerian Sosial itu kan ada 36.000 kurang lebih ya Mbak. Nah yang tercatat dan sudah mendapatkan bantuan sekitar 16 ribuan lebih. Jadi sebetulnya masih ada data by name by address itu sekitar 26 ribu lebih yang kami sedang mengusulkan agar dapat bantuan dari Kementerian Sosial. Sisanya masyarakat yang terdampak, dan kalau misalnya tidak diberikan akan timbul ekonomi yang tidak mandiri, maka itu pun juga kita lakukan juga di situ.